Hai, salam jumpa kembali dengan saya di Curious Learning. Kali ini saya akan membahas mengenai e-learning, sejarahnya dan seperti apa ke depannya. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah awal mula e-learning dari tahun 60-an ke 80-an. Yang kedua adalah e-learning di era internet, tahun 90-an dan 2000-an. Yang ketiga adalah era e-learning modern, tahun 2010-an sampai sekarang. Dan yang keempat adalah pandemi COVID dan peningkatan e-learning, dan yang terakhir adalah masa depan e-learning. Yuk kita mulai dengan awal mula e-learning. Kisah e-learning dimulai pada tahun 1960-an dengan munculnya Plato, atau singkatan dari Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. Plato dibangun oleh Profesor Don Bitzer dan dikembangkan oleh University of Illinois dan perusahaan Computer Control Data Corporation. Plato adalah sistem pembelajaran berbasis komputer pertama di dunia. Pada awalnya, Plato dirancang untuk mendukung pengajaran mata pelajaran seperti matematik dan fisika. Sistem ini menggunakan komputer mainframe besar dengan terminal layar sentuh dan keyboard. Meskipun sangat canggih untuk masanya, penggunaannya terbatas pada lembaga pendidikan dan penelitian tertentu. Plato memiliki berbagai fitur yang kita anggap biasa hari ini, seperti forum diskusi, pesan instan, dan bahkan komputer game. Namun, pada saat itu, akses terhadap komputer masih sangat terbatas, terutama karena ukuran dan biaya komputer mainframe yang sangat tinggi. Plato menandai awal mula konsep pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi, meskipun masih jauh dari apa yang kita kenal sebagai e-learning modern. Pada tahun 80-an, dengan munculnya komputer pribadi atau PC dan CD-ROM, pembelajaran berbasis komputer mulai berkembang. CD-ROM memungkinkan penyimpanan data yang besar, termasuk materi pembelajaran, video, dan simulasi. Penggunaan CD-ROM di sekolah dan universitas menjadi populer untuk memberikan konten pembelajaran yang lebih interaktif daripada buku teks tradisional. Namun, pembelajaran masih bersifat statis dan terbatas pada komputer di lokasi tertentu, seperti laboratorium komputer sekolah. Berikutnya adalah e-learning di era internet 90-an dan 2000-an. Era 90-an adalah titik balik utama bagi e-learning, terutama dengan munculnya World Wide Web. Internet memungkinkan akses ke informasi dari seluruh dunia, dan untuk pertama kalinya orang dapat belajar secara online. Pada saat itu, universitas dan organisasi mulai bereksperimen dengan pembelajaran online. Moodle dan Blackboard, dua platform learning management system pertama, muncul pada akhir 90-an. LMS ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk membuat kursus online, mengunggah materi pembelajaran, dan mengelola interaksi antar siswa dan pengajar. Platform e-learning berbasis web memberikan banyak keuntungan. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja, yang merupakan perubahan besar dari pembelajaran berbasis kelas tradisional. Selain itu, LMS memungkinkan pengajar untuk melacak kemajuan siswa, memberikan tugas, dan bahkan mengadakan ujian secara online. Ini juga merupakan periode di mana pembelajaran jarak jauh menjadi lebih terstruktur dengan fokus pada interaktivitas melalui forum diskusi, email, dan chat online. Namun, pada saat itu, kecepatan internet masih menjadi kendala. Video dan materi multimedia lainnya seringkali membutuhkan waktu lama untuk diunduh, sehingga sebagian besar konten e-learning terbatas pada teks dan gambar. Meskipun demikian, ini adalah langkah besar menuju pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau. Yang ketiga adalah di era e-learning modern, tahun 2010-an hingga sekarang. Memasuki tahun 2010-an, perkembangan teknologi internet dan perangkat seluler benar-benar mengubah e-learning menjadi lebih canggih dan mudah diakses. Kecepatan internet yang lebih cepat, termasuk teknologi broadband dan jaringan 4G, memungkinkan streaming video berkualitas tinggi, video conference, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Massive Open Online Courses atau MOOCs muncul sebagai inovasi penting dalam e-learning. Platform seperti Coursera, edX, dan Udacity menawarkan kursus gratis dan berbayar dari universitas-universitas ternama seperti MIT, Harvard, dan Stanford.
MOOC membuka akses ke pendidikan berkualitas tinggi bagi siapa saja dengan koneksi internet, tanpa memandang lokasi geografis atau status ekonomi. Ratusan ribu siswa dapat mendaftar dalam satu kursus, menjadikannya alat pembelajaran global yang benar-benar inklusif. Selain itu, aplikasi e-learning untuk perangkat seluler mulai berkembang pesat. Duolingo menawarkan pembelajaran bahasa yang menyenangkan dan interaktif, sementara Khan Academy menyediakan materi pelajaran untuk siswa dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Udemy dan Skillshare memungkinkan siapa saja untuk membuat dan mengikuti kursus dalam berbagai topik, mulai dari keterampilan profesional hingga hobi kreatif. Ada beberapa macam platform e-learning yang menjadi alat penting dalam pendidikan formal, terutama di sekolah dan universitas. Learning Management System atau LMS ini memungkinkan penyampaian materi pembelajaran, tracking kemajuan siswa, penilaian, dan komunikasi antar pengajar dan siswa. Mereka juga mendukung berbagai format konten termasuk teks, video, kuis interaktif, dan tugas. Adapun platform LMS yang umum digunakan adalah yang pertama Moodle, yang merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah salah satu platform LMS open source yang paling populer di dunia. Yang kedua adalah Blackboard. Blackboard adalah salah satu platform LMS komersial terkemuka yang banyak digunakan di perguruan tinggi dan universitas terutama di Amerika Utara. Yang tiga, Canvas, yang dikembangkan oleh Instructure pada tahun 2011 adalah salah satu LMS modern yang cepat mendapatkan popularitas di kalangan lembaga pendidikan dan perusahaan. Canvas menonjol dengan user interface yang sederhana dan mudah digunakan, membuatnya menjadi pilihan favorit bagi pengajar dan siswa yang mungkin kurang nyaman dengan teknologi. Yang keempat adalah Google Classroom. Google Classroom adalah bagian dari rangkaian aplikasi Google Workspace for Education yang diluncurkan pada tahun 2014. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengajar dalam mendistribusikan dan menilai tugas dengan cara yang efisien tanpa kertas. Salah satu kekuatan utama Google Classroom adalah integrasinya dengan Google Tools yang lain seperti Google Drive, Google Docs, Google Sheet, dan Slides, serta kemudahan akses melalui perangkat seluler. Berikutnya adalah Udemy for Business. Sementara Udemy terkenal sebagai platform untuk kursus online publik, Udemy for Business adalah solusi e-learning yang ditargetkan untuk perusahaan yang ingin menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Udemy for Business menyediakan akses ke course library yang luas, termasuk topik seperti teknologi, keterampilan bisnis, dan pengembangan pribadi. Setiap platform dalam LMS dan e-learning memiliki kelebihan dan kekurangannya yang unik, tergantung pada kebutuhan institusi atau organisasi yang menggunakannya. Moodle memberikan fleksibilitas dan kendali penuh dengan model open source. Blackboard menawarkan solusi komprehensif untuk pendidikan tinggi. Canvas menonjol dengan user-friendly interface, sementara Google Classroom memberikan kemudahan akses dan integrasi yang efisien dengan Google Tools. Di era modern, teknologi artificial intelligence mulai diperkenalkan dalam e-learning untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Misalnya, sistem pembelajaran adaptif menggunakan algoritma AI untuk menganalisis student performance dan menyesuaikan materi pelajaran sesuai kebutuhan individu. Ini memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih. Virtual reality dan augmented reality juga mulai digunakan dalam e-learning untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif. Misalnya pelatihan bedah virtual memungkinkan mahasiswa kedokteran untuk berlatih operasi tanpa risiko bagi pasien. Sementara simulasi penerbangan virtual memberikan pelatihan yang aman dan realistis bagi calon pilot. Berikutnya adalah pandemi COVID-19 dan peningkatan e-learning. Pandemi COVID pada tahun 2020 menjadi katalisator yang mempercepat adopsi e-learning secara global. Sekolah, universitas, dan perusahaan dipaksa untuk beralih ke pembelajaran dan pelatihan online hampir dalam semalam. Platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet menjadi alat utama untuk kelas virtual, webinar, dan meeting online. Meski awalnya merupakan langkah darurat, banyak institusi dan organisasi menyadari keuntungan dari e-learning, seperti fleksibilitas dan aksesibilitas yang membuat mereka terus mengadopsi model pembelajaran ini, bahkan setelah pandemi. Di masa depan, e-learning diharapkan akan semakin berkembang dengan teknologi seperti AI, VR, dan blockchain. AI akan semakin meningkatkan personalisasi pembelajaran, memberikan analisis kinerja yang lebih mendalam, dan mengotomatisasi tugas-tugas administratif. Virtual reality dan augmented reality akan memungkinkan pengalaman belajar yang lebih imersif, seperti tur virtual ke situs sejarah
atau eksperimen laboratorium sains yang realistis. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi kredensial pendidikan dan sertifikasi, memberikan cara yang aman dan transparan untuk menyimpan catatan akademik. E-learning juga akan semakin memanfaatkan big data untuk memahami tren pembelajaran dan meningkatkan efektivitas program pendidikan. Secara keseluruhan, e-learning telah berkembang pesat dari sebuah konsep dalam laboratorium komputer menjadi alat pembelajaran yang sangat kuat dan fleksibel yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Teknologi terus mendorong batas-batas baru dalam pembelajaran, membuat pendidikan lebih inklusif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.